Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar hari ini? Jumpa lagi dengan saya Agus Salim pada pembelajaran aplikasi Microsoft Word. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan melihat sama-sama bagaimana fitur tabel yang ada di dalam Microsoft Word. Ketika kita membuka dokumen baru untuk Microsoft Word, di sini kita bisa melihat menu insert ya untuk membuat tabel. Jadi pada hari ini kita akan sama-sama membuat tabel teman-teman ya. Baik, di sini saya akan membuat judul tulisan dulu. Time New Roman, fontnya 20. Untuk membuat sebuah tabel di dalam Microsoft Word, kita dapat klik pada menu Insert, kemudian klik pada tabel, kemudian di sini kita menentukan berapa jumlah kolom dan jumlah baris yang akan kita perlukan. Misalnya di sini kita arahkan mouse saja ke areal ini. Di sini jumlah barisnya misalnya 2, jumlah kolomnya 4. Nah, ya, atau jumlah baris 3, jumlah kolom 4. Nah, kemudian di sini kita klik. Nah, di sini sudah ada tabelnya, teman-teman. Nah, di sini kita dapat langsung saja mengetik misalnya nomor. Misalnya kita ketik di sini adalah jam pelajaran. Jadi di sini langsung kita kasih nama tabel roster pelajaran misalnya ya. Nah, di sini jam pelajaran atau jam saja pun boleh. Kemudian di sini hari. Ya, kemudian di bawahnya ada Senin, Selasa, Rabu. Nah, kemudian cara mengecilkan kolom seperti ini, teman-teman. Bawa mouse kemari. Di sini kita mouse taruh di sini. Ya. Nah, kemudian ini bisa dibawa juga kemari. Ya, untuk menambahkan kolom baru, kita bisa klik kanan di sini di depan hari Rabu, klik kanan, kemudian insert right. Nah, berarti menambahkan di sebelah kanan. Nah, Kamis. Kalau kita klik kanan, insert left, berarti ditambahkan di sebelah kiri. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini kita tambahkan lagi right. Nah, itu cara menambah kolom. Kemudian bagaimana cara menambah baris? Cara menambah baris kita klik saja di luar dari ini. Ini kan baris nomor 1 ya. Ini kita perlu tambah nomor satu lagi ya. Jadi klik kanan, kemudian insert left. Nah, jadi nomor di sini buat 1. Ya, kemudian di sini kita mau tambah baris di sini di luar ya, kita klik di luar, kemudian enter. Nah, klik di luar dari baris, enter. Klik di luar di ujung ini. Yang di dalam nih ya, kalau di dalam seperti ini.
tapi di luar. Ini enter. Nah, ini 2, 3, 4. Lima. Silahkan dibuat jam di sini dari jam 07.30 sampai dengan ini misalnya ya 08.00 sampai dengan 09.00. Nah, ini kegiatannya apa? Ya, ini kalau hurufnya kebesaran ini bisa dikecilkan lagi ya. Nah, klik saja di sini. Klik saja di sini, kemudian diubah hurufnya 11 misalnya dan Times New Roman. Kemudian ini karena nggak cukup, mungkin ini kertasnya kalau kita buat persen, ini kalau kita lihat seperti ini. Nah, ini kan kertasnya panjang ke bawah. Jadi kita maunya panjang ke samping. Jadi itu namanya landscape. Jadi ubah aja di sini, layout, di orientation, landscape. Nah, di sini sudah berbeda teman-teman. Jadi ini udah lebih panjang. Jadi ini kolomnya udah bisa kita perbesar lagi kemari. Nah, ini kan kolomnya tidak sama besarnya. Jadi kita mau sama besarnya. Misalnya dari hari sampai dengan minggu ini biar sama besarnya. Jadi cara bloknya di sini dulu. Klik di sini. Klik aja seperti ini di blok. Ya. Kemudian klik kanan pada areal blok ini. Di sini klik kanannya. Kemudian table properties. Kemudian lihat kolom, klik pada tab kolom, conteng. Nah, di sini buat misalnya 2 cm, 2 cm, oke. Nah, rupanya besarnya seperti ini. Kalau kurang pas, klik lagi, klik kanan, buat di sini 4 cm. Wow, ternyata terlalu besar. Kalau seperti itu, tekan ini untuk mundur ke belakang, Ctrl Z. Nah, berarti coba kita buat ukuran lain. Misalnya di sini 2, pakai tombol panah ke atas boleh, 2,5 misalnya. Nah, 2,5 sudah cukup. Ya. Teman-teman bisa juga tarik di bawah ini. Nah, tarik di bawah ini ke sini. Nah, tarik di bawah. Nah, seperti itu. Baik, kemudian bagaimana ini kan hari ini kita buat di tengah. Hari ini kita buat di tengah. Blok seperti ini dan klik kanan di hari ini. Tekan merge cell. Nah, ini untuk menyatukan sel ya. Kemudian ini dibuat di tengah. Caranya klik di home, kemudian klik center. Kemudian jam juga. Jam dengan bawah ini kita blok. Dari jam ke bawah tarik, klik kanan di jamnya, merge cell. Nah, ini kita buat di tengah juga. Seperti ini. Nah, kemudian nomor seperti juga, nomor dibuat merge cell juga. Ini dibuat di tengah. Nah, bagaimana nih antara atas bawah juga harus di tengah.
Jadi caranya klik kanan di jam nih, kemudian ya tidak ada, berarti klik pada jam ini. Nah, klik aja pada jam, kemudian klik pada layout. Nah, pilih yang ini, yang tengah ini, kemudian nomor gitu juga, pilih layout, kemudian yang di tengah ini Senin, buat dia di tengah. Dan Selasa, kalau mau blok sekalian seperti ini. Nah, baik, sekarang selanjutnya kita mau membuat jam 9.00 sampai dengan jam 10.00. Ini dibuat mata pelajarannya matematika. Di bawah matematika juga misalnya. Nah, kemudian hari Selasa di sini bahasa Aceh misalnya. Ya, itu contohnya ya. Nah, kemudian fitur apa lagi yang bisa kita lihat untuk tabel? Jadi di sini teman-teman bagaimana cara menghapus baris ya atau kolom. Jadi cara menghapus kolom, nah misalnya nih kolom jam kita nggak perlu lagi, mau kita hapus. Jadi caranya klik saja di kolom ini, di mana aja boleh, klik di sini atau blok semuanya, klik kanan, kemudian delete kolom ya. Nah, kolom jam akan hilang. Untuk kembali kita Ctrl Z. Nah, untuk menghapus baris begitu juga. Misalnya baris nomor 2 ini kita nggak perlu lagi, di blok, kemudian klik kanan pada baris itu, di delete cell, kemudian delete entry row. Nah, sudah terhapus. Nah, Ctrl Z lagi biar kembali seperti semula. Nah, kemudian teman-teman, bagaimana cara kita menebalkan huruf cetak tebal? Itu klik di bold. Ini di blok dulu. Nah, blok dulu nih, klik bold. Kemudian hari ditebalkan, bold. Nama-nama hari juga ditebalkan, bold. Nah, sekarang bagaimana caranya kita membuat warna pada tabel? Membuat warna ya. Jadi cara buat warnanya ini di blok dulu areal yang ingin dikasih latar belakang warna. Nah, misalnya ini di blok ya. Boleh sebagian teman-teman, boleh blok ini dulu 2. Kemudian klik pada menu home. Ya. Klik pada menu home. Ya, bisa juga di sini teman-teman klik pada table design, klik pada table design, kemudian shading. Nah, pilih warnanya, misalnya warna ini. Nah, ya. Nah, warna, kemudian pada hari juga. Pada hari mau dibuat warnanya itu sama. Senin sampai ini dibuat warnanya itu juga. Kemudian untuk merubah warna hurufnya, kita bisa klik pada menu home. Pada A ini kita buat warna putih misalnya. Ini warna putih juga. Baik. Kemudian fitur apa lagi yang bisa kita lihat di dalam tabel? Kita bisa mewarnai baris-baris tabel ini teman-teman. Jadi cara mewarnainya, misalnya kita mau mewarnai yang baris nomor 2 saja. Baris nomor 2 mau kita warnai, berarti di tabel design,
pilih ke shading. Nah, kita bisa kasih warna warna ini misalnya ya. Kemudian baris nomor 4 kita kasih warna itu juga, warna ini. Baris nomor 1 kita kasih warna ini ya. Baris nomor 3 kita kasih warna ini. Nah, ini sebagai contoh teman-teman ya. Kemudian nomornya ini bisa kita buat ke tengah dengan monohome, kemudian di center. Ini tabelnya, judulnya bisa ke tengah. Nah, roster pelajaran. Kemudian seandainya ini barisnya terlalu rapat teman-teman ya, kita bisa membuat baris ini menjadi sedikit renggang. Itu caranya. Boleh ditarik tabel ini ke bawah di sini, diarahkan mouse ke dalam tabel, kemudian ditarik ini ke bawah. Tarik ke bawah seperti ini. Nah, kita lihat tabelnya sudah menjadi agak lebar ke bawah. Kemudian teksnya ini kita maunya berada di tengah, pas ya. Jadi caranya di blok yang mau diketengahkan seperti ini. Klik pada table layout di sini, klik ini yang di tengah ini. Ini juga atau ke samping bisa, yang penting di tengah. Klik yang tengah. Nah, ini juga jam yang tengah. Nah, begitu juga nomornya, klik di tengah. Baik. Nah, jika kita tidak suka huruf ini, font ini, nah kita bisa merubah jenis font yang lain. Untuk merubahnya sekalian, kita tekan di sini. Klik pada sudut kiri atas di sini, pada sudut kiri atas tabel. Kemudian klik menu home, pilih font lain, misalnya Calibri. Besar hurufnya 12 misalnya. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian ini hari harus berada di tengah juga. Seperti ini. Baik. Nah, kemudian satu lagi teman-teman, misalnya warna garisnya ini kita bisa juga mengubahnya. Warna dari border tabel ini kita bisa merubahnya. Caranya, kita klik dulu di sudut kanan atas, di sudut kiri atas, klik pada kotak kecil ini. Kemudian kembali ke tabel design, klik di sini tabel design. Kemudian klik pada klik pada border style. Nah, border style ini. Ya, bukan pada ini teman-teman ya. Jadi untuk merubah warna dari border itu klik pada kotak di sudut kiri atas, kemudian klik pada menu home. Di sini teman-teman, klik di sini di tanda panah ini, kemudian pilih border and shading paling bawah. Kemudian klik pada tab border. Di sini pilih warnanya. Misalnya warna merah ini misalnya ya. Kemudian atau warna kuning misalnya di sini, atau warna merah boleh untuk percobaan. Kemudian diklik OK. Pastikan ini terisi semuanya. Klik OK. Nah, kita bisa melihat bordernya sudah berubah.
Kemudian kita bisa juga merubahnya lagi, klik pada sudut kiri atas, kemudian klik menu home, klik pada tombol border, klik panah di samping kanannya, klik border and shading. Nah, misalnya kita mau pilih warna putih. Nah, saya mau pilih warna putih misalnya, warna putih. Kemudian tebalnya itu saya mau buat tebalnya menjadi 3 ya. Kemudian klik OK. Nah, apa yang terjadi? Seperti ini teman-teman. Jadi tabelnya seperti ini jadinya. Ini silakan diteruskan sampai dengan jam jam 12 ya. Pulangnya berapa? Jam 12.00 ya. Ya, 11.00 sampai dengan 12.00. Silakan diteruskan sendiri. Kemudian satu lagi, tulisan tabel roster pelajaran ini kita dapat juga memodifikasinya agar lebih bagus teman-teman ya. Yaitu caranya. Nah, ini kita klik dulu di sini, kemudian enter. Kemudian pilih ini, insert word art. Klik di huruf A ini. Nah, kita bisa melihat model yang kita sukai. Misalnya saya memilih yang ini misalnya. Ya, kemudian kita ketik tabel roster pelajaran. Nah, jadi tulisan yang di atas boleh kita hapus. Seperti ini. Pakai backspace. Kemudian ini kita pindahkan. Cara pindahkannya, klik di tengah. Kemudian klik pada garis. Klik pada garis. Jangan lepas kliknya dan pindahkan. Pindahkan ke tengah. Sini. Lepas. Sudah jadi seperti ini teman-teman. Ya. Untuk menghapusnya, klik pada garis. Klik pada garis, kemudian tekan delete di keyboard. Nah, itu caranya. Untuk memperbesar hurufnya sama teman-teman, tinggal ubah aja ukuran hurufnya seperti ini ya. Baik, sekarang selanjutnya kita lihat lagi apa ya fungsi yang ada pada tabel. Nah, di sini ada draw table. Ada draw table ya. Nah, draw table ini fungsinya teman-teman yaitu untuk menggambarkan garis kalau diperlukan. Di sini kan tadi misalnya nih hari, kita mau taruh border di sini. Ini boleh dicoba ya. Hanya untuk percobaan saja. Ini garis saja di sini. Nah, itu fungsi dari draw table tadi teman-teman. Nah, jadi ini saya kembalikan seperti semula. Nah, itu fungsinya. Kita lihat lagi. Oke, sementara mungkin itu saja teman-teman. Baik, satu lagi di sini yang perlu diperhatikan pada tabel. Di sini ketika kita klik tabel, kita bisa melihat di sini banyak sekali hal-hal yang bisa kita modifikasi ya untuk tabel. Di sini ada tombol erase. Nah, ini untuk menghapus garis yang ada di tabel. Contohnya klik di sini, kemudian coba saya hapus ini ya satu ya. Saya hapus garis ini. Nah,
dia akan bersatu nih teman-teman. Kalau kita hapus, nah seperti ini. Tapi ini kita tidak perlukan. Ini kalau diperlukan itu fiturnya. Ini saya kembalikan seperti semula. Nah, kemudian kita lihat lagi fitur apa lagi yang ada di dalam tabel. Di tabel ya. Nah, ini satu lagi teman-teman, coba diperhatikan. Misalnya ini saya ingin menambah lagi baris, menambah baris dengan cepat. Teman-teman bisa caranya yang pertama tadi bisa klik di luar, kemudian enter 6. Kemudian bisa juga klik di kolom sel yang terakhir, kemudian klik tab tanpa dilepas ya. Maka dia akan menambah sendiri teman-teman. Silakan di tab terus sampai dengan keluar halaman selanjutnya. Jadi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya, sampai dengan 15 saja misalnya ya. 15. Nah, di sini kita lihat pada lembar yang kedua. Pada lembar yang kedua di sini sudah masuk ke halaman 2 tabelnya, karena tabelnya terlalu panjang. Jadi kita maunya agar judul ini juga ada otomatis di halaman yang kedua, tanpa kita buat ulang. Jadi caranya teman-teman, silahkan di blok dulu di area judulnya, blok seperti ini ya, di blok. Kemudian lihat pada menu layout, klik ini repeat header row. Sudah kita klik, coba perhatikan di halaman yang kedua, sudah berulang ya. Kemudian coba kita tambah lagi baris, tekan tab aja, tekan tab. Nah, begitu sampai ke halaman 3, di sini sudah otomatis dibuat judulnya. Seperti itu. Itu fungsi dari repeat header row. Nah, baik, kita nih buat saja sampai dengan halaman 3, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23. Sampai 22 ya. 22, 23, 24, 25. Cukup sampai 25 aja untuk percobaan. Nah, kemudian misalnya kita mau mengcopy, mau menggandakan tabel ini ke tempat lain satu lagi. Itu caranya klik di sini teman-teman. Klik pada kotak ini, kemudian copy. Kemudian di mana mau kita letakkan, apakah di lembar baru atau di Microsoft Word baru. Misalnya kita mau letakkan di sini satu lagi. Di sini klik kanan, paste atau Ctrl V. Nah, ini udah ada tabel yang lain, teman-teman. Itu tadi sampai 25. Ini tabel yang lain. Itu cara mengcopy. Kalau mau hapus, klik di sini. Kemudian menghapus tabel, caranya pertama klik tabel dulu sampai muncul kotak di sudut kiri atas. Klik pada kotak sudut kiri atas, kemudian klik kanan,
delete tabel. Nah, itu cara menghapus tabel. Nah, kemudian cara membuat penomoran halaman. Cara membuat penomoran halaman, caranya seperti ini teman-teman. Klik insert, kemudian klik page number, klik bottom, kita tunggu, klik bottom of page, kemudian pilih, misalnya ini kiri nomornya, ini kanan, ini tengah, dan ini kanan. Klik aja di sini. Nah, kita sudah melihat angka 3 di bawah nomor, kemudian klik close di atas ini. Nah, sesudah itu kita bisa melihat nomor halaman sudah dibuat secara otomatis dari halaman 1 sampai dengan halaman selanjutnya. Baiklah teman-teman, mungkin sampai di sini dulu untuk membuat tabel mata pelajarannya secara sederhana. Jangan lupa di sini ditulis namanya, ya, ditulis nama Agus Salim, kemudian NPM titik 2 1 2 3 4 5 6, tanggal 1 atau 3 September 2024. Kemudian disimpan ya, Ctrl S, disimpan di dokumen. Kalau muncul seperti ini, klik more, klik browse, ya, kemudian klik dokumen, sebelah kiri dokumen. Kalau tidak ada, silakan dicari, klik dokumen, kemudian namanya, nama file name-nya dikasih nama Agus Salim, nama sendiri, spasi npm, latihan 2. Nah, sudah selesai latihan 2-nya. Sekarang silahkan di close layar kerja Microsoft Word-nya. Demikianlah teman-teman, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.